Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat ketika sakit dan ketika saat berada di kendaraan. Sholat dalam keadaan darurat. Karena sholat merupakan tiang agama, maka setiap muslim yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, diwajibkan untuk selalu melaksanakan sholat. Akan tetapi, agama Islam memberikan keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. Nah, berikut ini merupakan dalil rukhsah atau keringanan dalam mengerjakan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, berikut ini merupakan dalil yang kedua yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat orang yang sakit, yaitu sambil berdiri jika seseorang mampu sholat sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu sujud, maka dengan isyarat saja dengan kepalanya, tetapi hendaklah sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga, maka sholatlah dengan terlentang, dengan kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, berikut ini merupakan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah sambil berdiri. Jika ketika sakit masih mampu melaksanakan sholat sambil berdiri. Dan yang kedua, bisa melaksanakan sholat sambil duduk. Maka sikap awal adalah dengan duduk iftiros, yaitu sujud, duduk tawaruk dan salamnya serta bacaan sholatnya sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk berselanjar. Rukuk dan sujudnya dapat dilakukan dengan membungkukkan badan semampunya, sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Sedangkan iktidal dapat dilakukan dengan posisi duduk, salam dan bacaan sholatnya sama seperti cara mengerjakan sholat sambil berdiri. Berikutnya, cara sholat bisa dengan dikerjakan sambil berbaring. Maka caranya adalah dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat, miring ke kanan, lambung kanan berada di bawah, rukuk dan sujudnya dengan gerakan kepala semampunya. Sedangkan bacaannya sama seperti cara sholat sambil berdiri. Berikutnya, cara sholat sambil tidur terlentang. Maka caranya, kepala agak ditinggikan dengan bantal dan wajah diarahkan ke kiblat. Gerakan rukuk dan sujudnya dengan menundukkan kepala semampunya. Adapun bacaannya sama seperti bacaan sholat dalam keadaan berdiri. Nah, berikut ini merupakan cara sholat yang bisa dikerjakan dengan isyarat, yaitu gerakan sholat dari awal sampai akhir cukup dikerjakan dengan isyarat kedipan mata. Maka bacaannya sama seperti bacaan sholat seperti biasanya, kemudian cukup dibaca di dalam hati saja.
Berikut ini merupakan cara bersuci ketika dalam keadaan sakit. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan berwudu. Cara berwudu bagi orang yang sakit tetap sama dilakukan dengan berdiri jika ia mampu, tapi apabila tidak mampu, maka boleh dibantu diwudukan oleh mahramnya atau orang lain yang sejenis. Dan jika berwudu menyebabkan sakitnya semakin parah, boleh diganti dengan tayamum. Berikut ini merupakan tata cara sholat ketika di kendaraan. Nah, jika di atas kendaraan memungkinkan sholat sambil berdiri, maka sholat wajib dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri. Begitu juga dengan rukuk dan sujudnya. Kemudian, jika di atas kendaraan tidak memungkinkan sholat sambil berdiri menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah dengan duduk di kursi kendaraan tersebut. Rukuk dan sujudnya cukup dengan menundukkan kepala semampunya. Oke, jika tidak memungkinkan sholat sambil menghadap kiblat, meskipun sambil duduk, maka sholatnya menghadap sesuai arah laju kendaraan. Ini merupakan arah ketika kita mengerjakan sholat di atas kendaraan. Dan cara bersucinya yaitu dengan berwudu. Jika persediaan air dalam kendaraan tersebut cukup dipakai untuk berwudu, maka tetap diwajibkan berwudu. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan dipakai untuk wudu persediaan air yang ada di kendaraan tersebut, maka boleh dengan bertayamum. Demikian penjelasan tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat ketika sakit dan ketika saat berada di kendaraan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.